Adik-adik semua, apa kabar? Mari kita dengarkan firman Tuhan agar kita dikuatkan dalam kondisi yang mengganggu hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama melipat tangan, kita berdoa, ikuti Amang memimpin doanya. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti dan mampu melakukannya. Amin. Apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa kan? Iya, harus luar biasa. Terlebih ketika kita menghadapi bahayanya virus corona. Tidak ada siapapun kita yang tahu di mana dan pada siapa virus itu berada. Tetapi kita harus tetap percaya Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan bahan pengajaran untuk kita di Minggu Judika ini. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Amang bacakan untuk kita semua ya. Dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian isi firman Tuhan. Amang mau bertanya kepada adik-adik semuanya. Pernah ditakut-takuti? Pernah dibodoh-bodohi? Pernah akhirnya saling mengejek? Akhirnya kalian berantem karena ada orang lain, entah itu teman atau orang yang lebih tua, memberitahukan hal-hal yang membuat kalian menjadi jengkel. Pasti pernah ya? Iya. Itu yang diingatkan oleh Rasul Petrus. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius dan juga kepada jemaat-jemaat yang ada. Mengapa? Ada namanya pengajar sesat. Di nas kita ini dikatakan pengajar sesat itu diibaratkan seperti nenek-nenek tua. Wah, jangan salah ya, nenek-nenek tua itu jangan kita berpikir opung kita. Bukan. Tetapi diibaratkan, mengapa nenek-nenek tua? Dulu konon ceritanya seperti ini. Nenek-nenek tua itu adalah perempuan yang sudah janda, tidak bersuami, tetapi keinginannya ingin senang-senang. Hidupnya ingin penuh dengan kemewahan. Hidupnya ingin selalu makan enak. Pokoknya harus happy-happy. Karena itulah sehingga dia menjadi alat untuk mengujar kebencian, untuk mengajarkan berita-berita bohong. Dan itulah yang dipakai sama pengajar sesat itu untuk membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi tidak percaya lagi kepada Kristus. Seperti yang mengatakan tadi, ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, dan juga
akhirnya saling menghina. Coba, kalau kita sudah ditakut-takuti, kalau kita sudah dibodoh-bodohi, kalau kita sudah saling menghina, apa manfaatnya? Tidak ada, pasti kan? Tidak ada manfaatnya, malah membuat kita susah. Seharusnya bisa duduk bersama, seharusnya bisa tertawa bersama, seharusnya bisa main bersama, seharusnya bisa saling menghormati. Akhirnya gimana? Akhirnya harus jauh-jauhan. Seperti akibat dari corona, harus jaga jarak katanya. 1 meter, jangan dekat-dekat. Ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, dan akhirnya saling membenci. Itulah akibat dari dongeng-dongeng dari si pengajar sesat tadi. Itulah akibat dari tahayul. Mungkin pernah dengar, jangan duduk-duduk di sana, karena di pohon itu waktu itu ada suara-suara. Akhirnya kita mendengarkan apa yang dibilangnya, lalu kita pun ketakutan, tidak mau lagi kita duduk di bawah pohon itu, padahal enak. Dan banyak hal yang membuat kita menjadi takut, menjadi tidak berpengertian, dan akhirnya saling membenci. Hati-hati anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, apalagi dengan ini teknologi, smartphone, handphone, tablet, ya. Ditambah lagi tidak sekolah kan, sehingga karena tidak sekolah punya kesempatan untuk main handphone lebih lama. Seperti itu anak-anak semua? Jangan ya, jangan. Harus tetap belajar. Sering kita tanpa dikendalikan, tanpa diawasi orang tua, buka YouTube. Terus di YouTube itu kita membuka hal-hal yang bukan bagian untuk anak-anak. Terkadang kita harus buka hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak, sehingga dibodoh-bodohi. Sehingga kita pun akhirnya terpengaruh. Terjadilah anak-anak yang nakal, yang tidak berpengetahuan. Hati-hati ya. Main game boleh, main TikTok boleh juga, lihat YouTube boleh, tetapi harus di bawah pengawasan orang tua, dan juga ada batasan waktunya. Firman Tuhan mengajarkan kita semua, adik-adik sekalian, agar apa? Agar melatih tubuhnya, agar melatih dirinya, hidupnya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Latihlah tubuhmu untuk beribadah. Ayo, kalau kita beribadah, apa yang kita lakukan? Ya, berdoa. Bagaimana berdoa? Lipat tangan, lalu tutup mata. Bisa kan berdoa? Mantap, pintar. Harus semakin bagus. Kemudian ngapain lagi kita di sekolah minggu? Beribadah? Iya, benar. Tepuk tangan. Iya, mantap. Kita bernyanyi. Nyanyinya adalah memuji Tuhan. Nyanyi adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita di situ mendengarkan firman Tuhan. Ayo, bagaimana perasaan kita, bagaimana keadaan hati dan pikiran anak-anak semuanya ketika sudah bernyanyi? Pasti bahagia, pasti senang.
Dengan bernyanyi itu banyak manfaatnya. Akhirnya anak-anak semua, adik-adik semua pandai bernyanyi. Kemudian akhirnya adik-adik semua punya kepercayaan diri. Kalau misalnya disuruh enciknya, engkunya, guru sekolah minggunya, ayo siapa yang mau bernyanyi? Lalu kalian angkat tangan, aku encik, aku engku. Lalu maju, lalu bernyanyi. Akhirnya kalian menjadi anak-anak yang tidak penakut, tidak pemalu. Kemudian berdoa bagaimana lagi? Banyak manfaatnya. Berdoa tidak hanya sekedar lipat tangan, berdoa tidak hanya sekedar menutup mata, berdoa tidak sekedar hanya mengucapkan apa yang kita mintakan kepada Tuhan. Tetapi kekuatan doa luar biasa. Terlebih anak-anak sekalian, ketakutan kita terhadap virus corona. Bayangkan, karena corona harus banyak yang meninggal dunia. Tidak dilihat dia sudah tua, dia masih anak-anak. Tidak dilihat dia orang kaya atau orang miskin. Tidak dilihat dia sekolah atau yang tidak sekolah. Tidak dilihat dia laki-laki atau yang perempuan. Tidak dilihat dia yang gemuk atau yang kurus. Tidak dilihat dia yang tinggi dan yang pendek. Tidak dilihat agama Kristen atau bukan yang Kristen. Tidak dilihat dia pendeta atau bukan pendeta. Semuanya bisa kena corona. Kalau apa? Kalau kita tidak mau beribadah. Ibadah yang gimana? Di sini Amang jelaskan ibadah yang lain. Dihimbaukan pemerintah mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua beribadah tidak ke gereja. Makanya ini adalah minggu kedua bagi kita beribadah di rumah masing-masing. Sedih dong. Kita tidak bisa berkumpul di gedung sekolah minggu. Tetapi ada pengajaran. Kita diajarkan, terlebih adik-adik semua, bahwa ibadah juga bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Akhirnya bapak, mama, dan anaknya berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Itu luar biasanya ibadah. Sehingga dengan ibadah yang dilaksanakan di rumah, rasa takut terhadap corona tidak ada dalam pikiran dan juga hati. Sehingga kita tidak lagi mikir-mikir corona, aduh corona. Tidak lagi memikirkan, aduh berita-berita mengabarkan ada yang meninggal, ada yang sakit. Tetapi karena kita mau beribadah bersama-sama di rumah, akhirnya kita bisa tersenyum bersama, bermain bersama, ceria bersama, dan makan bersama dengan orang tua. Senang? Pasti senang dong. Yang selama ini merasa kesepian karena orang tuanya sibuk kerja, akhirnya bisa bersama-sama. Karena itu ibadah fungsinya satu, menghilangkan rasa takut. Yang kedua, fungsi dari ibadah bagi kita semua, terlebih untuk anak-anak, adalah bahwa kita diajarkan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan apa? Dua, kesehatan tubuh dan juga kesehatan hati. Jika hati kita sehat, maka kita akan tersenyum, enggak murhing, tidak cemberut mukanya. Ketika tubuh kita sehat, percayalah, corona pasti takut. Jaga kesehatan dengan cara apa? Stop dulu main-main keluar. Stop dulu main game yang lama-lama.
Stop dulu berpergian kemana-mana. Stop dulu permintaannya makan keluar, KFC dan lain sebagainya. Stop dulu jalan-jalan. Itulah jaga kesehatan. Tinggal di rumah. Dan yang terakhir, adik-adik semua, firman Tuhan mengajak kita adalah untuk bersyukur. Mengapa? Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, sesulit apapun kehidupan kita ini, terlebih dampak dari corona ini, kita harus juga bersyukur. Karena Tuhan masih memelihara kita. Dengan bersyukur itu, kita akhirnya bersama-sama berpengharapan, yakin Tuhan akan mendengar doa kita. Karena itu adik-adik semua di rumahnya masing-masing, mari berdoa ya. Doakan dirimu, doakan orang tuamu, doakan kakak, abangmu dan adikmu, doakan gerejamu, doakan encik dan engkumu, guru-gurumu, doakan Indonesia, doakan tenaga medis, doakan dunia ini agar selamat daripada bencana. Karena itu, mari beribadah. Mari kita muliakan Tuhan apapun persoalannya. Jangan mau ditakut-takuti, jangan mau dibodoh-bodohi, dan jangan mau saling membenci. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi harapan yang teguh kepada kami. Sekalipun kami takut, sekalipun kami khawatir atas apa yang terjadi di dunia ini, di negara kami, di sekitar kami, virus corona. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dalam kerendahan, dalam ketidakberdayaan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, selamatkan kami, ajarkan kami untuk selalu menyerahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dadah.